Di ujung barat Indonesia, ombak Sorake bukan hanya tantangan, tapi mimpi yang harus diselesaikan. Enjoy Sorake, Nias, and see you later. Terima kasih. Thank Terima you so kasih. much. Sedangkan di Bau Matoluo, waktu seakan melambat. Tradisi Fahombo atau lompat batu terus diwariskan bukan sekedar dipertontonkan. Inilah potret eksotika alam dan budaya di Nias Selatan. Pagi yang indah di pinggiran pantai Nias Selatan. Sebuah destinasi yang aman diimpikan para peselancar dunia. Hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana kemegahan ombak Sorake dan mengunjungi sebuah perkampungan adat yang sangat ikonik, Desa Bau Matoluo. Melihat secara langsung tradisi Fahombo atau lompat batu yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Ya, pemirsa, kali ini kita akan kembali mengeksplor Nias Selatan. Kita akan mengunjungi salah satu tempat yang sangat ikonik sekali di Kepulauan Nias ini. Tempat yang sangat diminati bahkan hingga turis mancanegara. Ya, kali ini kita akan menuju Sorake, Nias Selatan untuk melihat ya pesona alam dan juga ombak yang sangat menakjubkan di sana. Ikutin kita. Secara geografis, Pantai Sorake terletak di selatan Pulau Nias yang langsung menghadap Samudra Hindia. Karena letaknya yang amat strategis, Sorake memiliki arus laut yang kuat dan angin yang kencang dari perairan lepas. Mungkin ini yang menjadikannya impian bagi para peselancar dunia. Wah, pemirsa, kita udah sampai ya di Sorake. Luar biasa vibes-nya dan kayaknya hari ini juga ombaknya lagi bagus-bagusnya ya. Tinggi banget nih pemirsa. Bahkan di sini tuh ada orang yang surfing, di sana juga udah ada orang yang surfing. Jadi emang kalau udah di Sorake ini katanya all about surfing ya. Jadi kita akan benar-benar bisa menikmati sih melihat ombak yang terbaik ya. Salah satu yang terbaik di dunia. Let's go. Wah, ini kali pertama saya menjejakkan kaki di Pantai Sorake. Pantai yang sebelumnya hanya bisa saya lihat dari media sosial saja. Jadi, Pantai Sorake ini terletak di Kecamatan Luahagundre, Maniamolo, Nias Selatan, Sumatera Utara. Sejak dulu, pantai ini sudah menjadi surganya para peselancar dunia. Alasannya tentu karena Sorake memiliki karakteristik ombak yang unik. Dikenal sebagai right hand wave atau ombak kanan terbaik dunia. Ya, jadi pemirsa kalau wisatawan yang nggak surfing gitu ya, ini kesini tuh ngapain? Wah, jadi kita nggak harus surfing ya, baru kita bisa ngerasain keseruannya. Kita ngelihat orang-orang turis-turis mancanegara dan bahkan masyarakat lokal yang surfing aja tuh adrenalin kita juga udah ikutan ketarik gitu ya. Seru sekali ngelihatnya, apalagi kalau sekarang ini benar-benar di saat kita datang sekarang ini ya, ini ombaknya lagi bagus-bagusnya juga nih. Keren. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat seperti apa kemegahan ombak Sorake sambil melihat keseruan para peselancar lokal maupun mancanegara menjajal ombak Sorake hari ini. Sorake memiliki ombak yang sangat besar, mencapai 10 sampai dengan 15 meter pada musim puncak antara bulan April hingga bulan September.
Secara kualitas, Sorake menawarkan 5 tingkatan ombak yang berbeda-beda. Memiliki gulungan ombak yang sempurna dan bergulir utuh hingga ke bibir pantai dan punya 11 gelombang sebelum akhirnya pecah. Tak hanya itu, ombak Sorake juga punya konsistensi ombak tanpa jeda sehingga sangat memuaskan para peselancar. Jadi singkatnya, Pantai Sorake adalah destinasi impian bagi para peselancar dunia karena kombinasi ombak yang besar, konsisten dan sempurna untuk bermanuver. Menjadikannya salah satu spot berselancar yang paling ikonik. Bahkan banyak peselancar dunia yang mengklaim bahwa Sorake adalah spot surfing terbaik setelah Hawaii. Ini juga dibuktikan dengan digelarnya Nias Pro World Surf League, kejuaraan surfing internasional tahunan yang diikuti oleh para peselancar terbaik dunia. Wah, bangga sekali ya, Sumatera Utara dan Indonesia ini punya destinasi wisata berkelas internasional seperti ini. Ini juga harus jadi tanggung jawab kita bersama ya, untuk terus mendukung, menjaga dan memajukan pariwisata di Pulau Nias. Ya pemirsa, ini ya keseruan kalau kita datang ke Sorake, Nias Selatan, ombak Sorake. Saya amat menikmati suasana di sekitar pantai Sorake. Saya melihat ombak Sorake menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Penginapan yang selalu ramai oleh para peselancar, kafe yang berjajar di sepanjang pesisir pantai, semuanya terasa benar-benar hidup dan bergeliat. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah seorang peselancar profesional asal Jerman yang sudah menghabiskan waktunya selama berminggu-minggu di Sorake. Ya teman-teman, pemirsa, sekarang saya lagi sama salah satu professional surfer, tourist from Germany, Julius, right? Yes. Your name? Julius from Germany. Julius yeah. from Germany. Yeah. Julius, how's the vibe in Sorake? It's very relaxed. Okay. It's a small little village with some tourists and lovely locals and some nice guest houses with good restaurants, good food, and a beautiful wave, one of the best waves in the world. Really? One of Yeah. the best waves in the world. It's a very special setting here. It's like how the reef is shaped and how the wave comes in. It's just perfect. It's like every surface stream. Wow. So, if I want to ask you about Sorake, what makes Sorake Beach really special for you? The wave is always perfect. It doesn't matter what the size of the wave is. It's like if it's like this big, it's perfect. Yeah, okay. Or if it's like double, triple overhead, it's still perfect, and that's what makes it so special. So, how do you feel? You surfing in Sorake Beach, feeling the wave. How do you feel? I feel good. I've been here for 2 weeks now, and I'm enjoying the wave every day. I'm just going surfing every day, and the weather is great, and the people are very nice. So Yeah. it's a good life here. So, you have been experienced this wave in Sorake, right? Yeah. So, would you recommend Sorake to your surf buddies back home? And Yes. why? 100%. I would tell them everyone come here because it's a beautiful place. The wave is really good. You can get barreled if you want, if you can, Yeah. if you have the skills for it. Maybe not for beginners, but for the experienced surfers, it's a very good wave, and I absolutely recommend it to all my friends back home. Good to hear, Julius. Thank you very much. Thank you so much. Enjoy Sorake, Nias, and see you later. Terima kasih. Thank you so much. Ya, sekarang waktunya kita lihat kebolehan Julius dan para peselancar lain menjajal ombak Sorake hari ini.
Asyik melihat para peselancar menjajal ombak Sorake, ada satu peselancar yang cukup mencuri perhatian. Dia berselancar di sisi paling kanan pantai Sorake yang ombaknya langsung menghantam karang. Melihatnya saja ini sudah cukup menegangkan ya. Karena kalau sedikit aja salah, ini akibatnya dia akan langsung terhempas ke karang. Dan ternyata peselancar yang kita lihat tadi adalah seorang peselancar muda lokal asal Nia Selatan. Namanya Tinus. Potensi alam besar yang dimiliki pulau ini juga berhasil menelurkan peselancar lokal yang punya bakat dunia. Berarti tadi abang yang di ujung sebelah sana ya? Iya bang. Wah, kita sempat amazed juga tadi ngeliat orang-orang pada di sini tapi abang pada di belakang ya. Tapi tadi di depannya itu benar-benar karang. Iya karang bang. Itu berbahaya sekali. Harusnya itu sangat berbahaya ya. Iya. Kalau nggak pro. Ya kalau nggak pro gitu. Ya pemirsa, kita udah bareng sama Bang Tinus ya. Ini anak muda lokal Nia Selatan. Iya. Abang tinggal di Nia Selatan. sini juga di Iya. Sorake. Iya. Wah, jadi memang besar di sini Sini, ya. dan akhirnya jadi peselancar yang tangguh ya. Tadi kita udah lihat sendiri. Bang Tinus, berarti kalau abang mulai main selancar kapan? Pas kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu ya. udah mulai. Sekarang umurnya berapa? Udah 18 tahun. 18 tahun. Ya. Katanya Bang Tinus juga udah ikut beberapa kali Nias Pro ya? Iya baru 2 kali ikut Nias Pro. Oh, sama event-event di lokal sini juga. Udah pernah, ya. Jadi kalau untuk abang itu kategorinya apa? Kalau untuk di Nias Kalau di- Open ya? Open ya? Enggak, kalau di ini di Nias Pro palingan aku di junior. Kadang-kadang juga nanti di ini open gitu. Oke. Gimana sejauh ini ikut kompetisi internasionalnya? Ya menyenangkan sih, walaupun kalah itu bukan dari kekalahan juga sih, cuman proses aja kita coba-coba aja nanti kemudian hari gitu bisa kita lewati. Amin. Mudah-mudahan Ya. yang terbaik juga ya Bang. Ya. Ya karena kita lihat tadi itu udah luar biasa sekali main ininya ya, Ya. lincah sekali gitu. Berarti kalau Bang Tinus tuh lebih spesifik berselancarnya itu gayanya apa? Freestyle kah atau? Ya freestyle juga, cara turnnya, intinya stylenya lah kita lihat dari ombaknya juga. Kalau ada lubang kita barrel lah, ya gitu. Gimana Bang? Di Pemirsa boleh lihat. plastik kanan. Dari sini Sorake mengajarkan satu hal, bahwa mimpi tak selalu lahir dari kota besar. Anak-anak muda lokal tumbuh bersama ombak, belajar tentang disiplin, keberanian, dan harapan, hingga suatu hari mereka bisa berdiri sejajar dengan para peselancar dunia, membawa cerita dari tanah kelahiran mereka. Jika Sorake bercerita tentang masa depan anak-anak muda Nia Selatan, perjalanan berlanjut menuju sebuah desa yang menjaga ingatan tentang masa lalu. Desa Bau Matoluo. Desa adat yang dikenal dunia, tempat tradisi lompat batu diwariskan turun-temurun dan jejaknya tercetak dalam sejarah hingga menghiasi uang Rp1.000. Ya, pemirsa, kali ini kita sudah sampai di ketinggian di Pulau Nias Selatan ya, di Desa Bau Matoluo. Ini adalah sebuah desa adat yang melambangkan perjuangan masyarakat Nias dari masa ke masa. Yuk kita naik. Ya, pemirsa, karena tempat wisata ini, Desa Bau Matoluo ini dikelola oleh BUMDes ya, jadi kita mau bayar retribusinya dulu ke dalam. Yuk, berarti ini ya Kak tiketnya. Terima kasih. Ini untuk tiket masuk udah bisa keliling di situ ya. Makasih banyak. Mari Kak. Ya, pemirsa, jadi untuk masuk ke Desa Wisata Bau Matoluo ini retribusinya Rp5.000 per orang. Yuk.
Desa adat Bau Matoluo berada di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Desa ini dibangun di atas bukit dengan ketinggian sekitar 370 hingga 324 meter di atas permukaan laut. Berjarak sekitar 15 km dari Pelabuhan Teluk Dalam atau sekitar 115 km dari kota Gunung Sitoli. Kayaknya sekarang saya ini masih nggak percaya ya pemirsa, saya bisa ada di desa ini. Desa yang dulu menghiasi masa-masa kecil saya karena ada di uang yang paling sering saya miliki ya. Uang Rp1.000 di tahun 90-an. Ini dia, Desa Bau Matoluo. Di atas bukit sunyi yang diberi nama Bau Matoluo atau yang berarti Bukit Matahari, berdiri sebuah kampung adat yang nyaris utuh dengan deretan rumah tradisional dan megalit yang menata ruang hidup warganya sejak ratusan tahun lalu. Desa ini tidak hanya menyimpan koleksi berupa rumah adat tua, ia menyimpan struktur sosial, simbol-simbol kepemimpinan, dan tradisi yang masih dirawat dari generasi ke generasi. Karenanya, desa adat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Mereka berkeliling, melihat megahnya Omo Sebua atau rumah besar kepala adat, berfoto dengan pakaian adat Nias, hingga menyaksikan tradisi Fahombo atau lompat batu yang sangat ikonik. Ya pemirsa, karena saking ikoniknya ya Desa Bau Matoluo ini, memang setiap weekend seperti ini ada banyak sekali wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk hanya bisa mengabadikan momen di lompat batu maupun di rumah-rumah adat dan bahkan menggunakan pakaian adatnya. Dan pemirsa bisa lihat sebentar lagi nih akan ada atraksi lompat batu yang sangat ikonik. Let's go. Di sini saya melihat sebuah rumah adat terbesar di Desa Bau Matoluo yang bernama Omo Sebua. Rumah yang dahulu menjadi kediaman kepala adat dan pusat pengambilan keputusan. Dibangun tanpa paku, dengan tiang kayu raksasa dan struktur yang lentur sehingga tahan terhadap gempa. Ini menjadi cerminan kearifan masyarakat Nias yang pada masa itu mampu beradaptasi dengan alam. Ya pemirsa, ini sekarang kita sedang berada di Oma Sebua ya. Ini ada satu rumah yang bentuknya beda sendiri dan ini adalah rumah dari tetuh adat ataupun juga kepala suku yang ada di Desa Bau Matoluo ya. Jadi usianya ini sudah ratusan tahun dan pemirsa bisa lihat nih sangat megah dan kokoh sekali ya bangunannya. Kita boleh explore ke dalam ya. Di dalamnya kita bisa melihat ruang musyawarah, perapian, peralatan rumah tangga, hingga benda-benda simbol status dan kepemimpinan. Dari sini kita dapat melihat Omo Sebua bukan sekedar rumah, melainkan simbol kekuatan, perlindungan dan tatanan sosial yang menjaga kehidupan masyarakatnya. Wah, ini ya pemirsa yang sedari tadi kita obrolin. Uang 1.000 ini emisi keluaran tahun 92 kalau nggak salah. Jadi ini yang sangat ikonik, lompat batu yang ada di Pulau Nias. Dan sebentar lagi kita akan lihat ya secara langsung. Kalau untuk saya sendiri, ini untuk pertama kalinya untuk melihat secara langsung seperti apa lompat batu yang dilakukan ya oleh masyarakat suku Nias ini. Lompat batu merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan selama berabad-abad. Orang Nias menyebutnya dengan istilah hombo batu atau fahombo. Dahulu tradisi ini adalah ritus pendewasaan dan pelatihan prajurit. Pemuda diuji melompati susunan batu setinggi lebih dari 2 meter dengan ketebalan yang sempit
sebagai tanda kesiapan mengambil tanggung jawab melindungi kampung. Dan hari ini saya sangat beruntung ya, akan bisa segera menyaksikan tradisi lompat batu untuk pertama kalinya. Wah, Bang. Bang, saugele. Apa tuh artinya saugele? Terima kasih, Bang. Ya, jadi kalau untuk filosofi dari setiap anak muda Nias yang harus bisa lompat batu ini seperti apa sih sebenarnya, Bang? Itu cerita yang saya dengar zaman bersama kakek kita, itu ceritanya itu lompat batu ini sebagai tolak ukur jadi prajurit raja, Bang. Oh. Karena dulunya antara kampung sama kampung itu sering berperang, terus dibakari dengan benteng bambu runcing kayak gitu, Bang. Baik. Nah, itulah ceritanya apanya. Jadi ini bentuk ketangkasan dari anak-anak Iya, Bang. muda Iya. Nias khususnya yang ada di Desa Matoluo. Iya. Artinya setiap desa itu punya lompat batu Punya lompat seperti batu, ini iya. di Nias ini. Iya. Wah, sangat luar biasa. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa lompat batu ini udah bisa lompat baru bisa nikah, itu Itu mitos itu, Bang. mitos ya. Kalau itu ceritanya cuma aku lah yang nikah, Bang. Sombong. Jadi itu ya. Bang, dengan Bang siapa tadi? Hilkiam, Bang. Mungkin Abang boleh ngomong ke kamera. Seperti apa tadi Abang ngomong? Yang mana, Bang? Ya pemirsa, itu tadi lompat batu coba ya. Oke, baik pemirsa, itu tadi lompat batu yang ada di Desa Matoluo. Oke. Saugele, Bang. Saugele. Ternyata hari ini para pelompat batu di Bau Matoluo hanya tersisa 2 orang anak muda saja. Semoga ini bisa jadi perhatian ya, agar tradisi Fahombo ini tidak hilang di telan zaman. Setuju? Dan kalau pemirsa ini juga punya fakta atau mitos yang lain yang masih jarang terdengar, mungkin Anda boleh tulis di kolom komentar YouTube Potret ya. Saya Nanda Prima. Sampai jumpa di perjalanan penuh makna selanjutnya.